Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brukhim habaim lekulam de arus Zim Media Channel Yonatan Andara. Brukhim habaim, selamat datang teman-teman di kulam semuanya di arus di channel Yonatan Andar dan Zim Media Channel. Nah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan warta-warta kebenaran firman Tuhan, dan di samping saya sudah ada Ibu Sotul. Kiranya Tuhan menjamah, melawat, memulihkan, memulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam suatu saat nanti, karena hanya di dalam Islam itu ada penyertaan. Dan saya sebagai evangelis yang mengalami Tuhan menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman, saudara. Nah, saya ingin meluruskan dan ingin kemudian mengapresiasi Ibu Sofiatul karena Gracia Velo ngacir ditantang debat oleh evangelis Yonatan Andar. Nah, saudaraku, apabila kita berbicara tentang Yesua HaMashiach atau Isa Masiho, di dalam perspektif Islam bahwa Isa alaihissalam itu adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dengan satu kata. Satu kata apa? Kun, jadilah, maka jadilah ia. Dan ketika saya meng-cross-check di dalam Sefer Yohanan, Ferek Ehad, Misfar Ehad, Bereshit, Hayya Hadabar. Ingat, Anda bisa tanyakan kepada para pakar Ibraniun tentang kata dabar, ya, tentang kata dabar, yaitu yang maknanya kata, saudaraku. Ya, di dalam Yohanan atau Yohanes 1 ayat ke-1, ternyata di sini dikatakan H itu konjungsi kalau dalam bahasa Inggris, dabar adalah satu kata, ya. Kemudian kalau dia adalah kalamullah, maka itu tidak menggunakan dabar. Ini sering dan pernah saya jelaskan, tetapi menggunakan fi'el, yaitu diber. Orang yang mendalami gramatikal Hebrew tentu tahu ada yang namanya fa'al, fi'el. Nah, ini maksudnya dalam kategori fi'el, fa'al, yang artinya satu kata. Makanya ketika Al-Quran menjelaskan di dalam Quran surat Al-Imran, inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Adam diciptakan dari tanah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman jadi, maka jadilah dia. Jadi dalam hal ini yang tercipta dengan kalimatullah bukan hanya Isa, Adam pun tercipta dengan kalimatullah. Kalau kita melihat di dalam konteks ini, dan ketika kita melihat ya Biblos Al-Muqaddas, saudaraku, ini membenarkan pernyataan saya. Ingat, di dalam kaidah bahasa Arab, ketika itu satu kata disebut disebut kalimat, maaf. Tetapi ketika dia tersusun dari beberapa kata disebut kalamullah. Makanya kalau kita meng-cross-check Al-Quran dari suratul Fatihah sampai dengan surah An-Nas, itu tidak pernah Isa Al-Masih mendapatkan gelar kalamullah, hanya kalimat, karena dia tercipta dari satu kata, yaitu kun, saudara. Kemudian tadi saya mengutip tentang Biblos Al-Muqaddas. Bisa Anda lihat di sini ya. Nah, di dalam Alkitab Al-Muqaddas, di dalam bahasa Arab sangat jelas sekali. Nah, nanti mungkin Bu Sofiatul kalau berkenan bisa untuk membacakannya kepada saya, karena saya banyak melihat bahwa Bu Sofiatul ini merupakan ibu-ibu yang digandrungi oleh apologet sekelas Gracia Velo ngacir menghadapi saya. Tapi Bu Sofiatul luar biasa ya. Nah, di sini dikatakan fil badai kana kalimatullah wa kalimatullah kana indallah wa kana kalimatullah. Di sini menggunakan kalimat, saudara. Kalimat itu satu kata, bukan kalamullah. Dan penerjemahan di dalam bahasa Arab pun bersifat objektif sesuai dengan Sefer Yohanan, Ferek Ehad, Misfar Ehad. Dan kalau kita melihat, ini Bang Aristo sudah dilebarkan gambar saya. Gambar saya dilebarkan.
ini ada buku yang sangat bagus ya, namanya Eksegesis Pesat Kitab Kejadian atau Sefer Bereshit. Pengarangnya adalah Ibu Rita Wahyu. Saudara bisa melihat di halaman 174. Ya, 174. Di dalam halaman 174 dikatakan di dalam Sefer Mizmor, ya, pasal ke-33 ayat ke-6. Di sini disebutkan Beshemelah Ar-Rahman Peharohum Bidbar Yodhepape. Saya bukan orang Yahudi, jadi nggak ngomong Hasem, nggak ngomong Adonai ya. Bidbar Yodhepape Samayim Naasu Yubruah Fiuhal Sheba'am. Nah, di sini ada kata-kata Yubruah. Jadi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruh itu bukan hanya kepada Yesus Hamasyah. Dan kita pun semua makhluk, kullu nafsin dha'iqatul maut adalah ruh Allah. Jadi ruh Allah itu kalau kita melihat surat As-Sajdah surat ke-32 ayat ke-9 disebutkan bahwa yang namanya ruh Allah itu bukan hanya Yesus Hamasyah, tetapi saya, Anda, dan kita semua adalah ruh Allah dalam konteks kepemilikan. Nah, di dalam Sefer Mizmor, di dalam kitab Mazmur, pasal ke-33 ayat ke-9, ternyata ya, kita ini bahkan di sini disebutkan bala tentara itu diciptakan dengan satu kalimat. Sebagaimana penjelasan saya di awal, dari kata kun, jadilah, maka jadilah dia, saudara. Nah, di ayat ke-9-nya, Mizmor 33, ayat ke-9, Beshemelah Ar-Rahman Peharohum Kihu Amat Payehihu Shifah Payamod. Nah, sebab dia telah berfirman, maka semuanya jadi, dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kalau di dalam Al-Quran, sebagaimana tadi penciptaan Yesaya, ketika Allah menghendaki sesuatu, maka hanya cukup mengatakan jadi, maka jadilah dia. Qolalahu kun payakun. Begitupun penciptaan Isa. Namun sayangnya, apologet Kristiani itu tidak mengerti original text, tidak mengerti Arab, tetapi ngomong tentang kitab suci. Yang artinya salah. Gracia Appel mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan. Apa? Reketek. Kalau kita melihat ayatnya, itu tidak seperti itu. Jadi Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, bukan firman Tuhan menjadi manusia. Kalau kita melihat gramatikal Hebrew-nya, di sini disebutkan dabar, bukan diper, karena di sini dalam kategorinya faal, bukan fi'el. Demikian, saudara Abah, terima kasih. Silakan saya berikan waktu kepada Ibu Sofiatul untuk menanggapi hal ini. Ya, kamu sudah menyimpang dari tema kita. Tema kita kali ini membahas kanonisasi, standarisasi Al-Quran dan Alkitab. Jadi kita akan membuktikan mulai dari penerimaan wahyu, ya, sampai pada kanonisasi Quran yang sekarang, mana yang palsu dan mana yang asli. Nah, jadi kamu sudah sebentar. Kamu sudah menyimpang dari tema. Ya, kita tidak membahas mengenai. Lagi ngomong. Jonathan jangan dipotong. Enggak, ini aku mengklarifikasi. Enggak, biarkan aja, biarkan waktunya Ibu Sofiatul, tidak boleh yang lain ngomong. Ya, silakan. Okay. Lanjut. Ya, jadi aku mau tanya dulu, kamu tahu nggak tema malam hari ini apa? Aku nggak tahu karena Bu Uti ngajuin temanya ke aku adalah, ya ada WhatsApp-nya. Jadi Bu Uti coba Bu, ini kenapa bisa menyimpang jadi tema ya Bu ya? Ya. Soalnya Bu Uti bilangnya taruh ideologi antara Nanda dan Sofiatul, enggak mengajukan tema. Enggak, itu judul itu mah taruh ideologi, itu mah judul ini, judul thumbnailnya. Saya mau bikin judul thumbnail. Nah, berarti ada miskomunikasi. Ada miskomunikasi di sini. Oke, nggak apa-apa Anda membahas itu, silakan, nggak apa-apa. Tetapi tanggapi dulu apa yang saya nyatakan. Karena kenapa? Ini hal yang fundamental ketika orang-orang Kristen menganggap Yesus adalah firman Tuhan yang hidup. Dari original, bahkan Hebrew dan Arabik tidak mendukung bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Jadi tanggapi dulu, baru setelah itu kita lanjutkan tema yang Anda angkat.
Ya, ada. Saya kasih turun ya. Kita berdua turun Bu Uti. Ya. Jadi kalau kita membahas tentang Yesus, Yesus adalah salah satu. Anda bisa lihat share screen saya nggak ini? Saya tanggapin dulu, habis itu saya mau pembukaan ya, karena kamu tidak sesuai dengan tema. Jadi kalau kita bicara tentang Yesus, Yesus adalah salah satu tokoh sejarah selama 1400 tahun yang merupakan historical figure yang kontroversial. Ya, pertanyaan umat Islam itu gampang sebenarnya. Dan itu bukan pertanyaan yang baru. Selama 1400 tahun selalu yang ditanyakan apakah Yesus itu Tuhan. Apakah dia Allah itu sendiri. Ya, ini lihat nih, pada waktu Yesus dibawa, ketika dia melakukan sunat. Ya, dia dibawa oleh Maria. Rabi Simeon, ini seorang nabi, mengatakan sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Ini Lukas 2 ayat 34. Dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati orang. Jadi ini adalah nubuatan Nabi Simeon tentang siapa anak ini, Yeshua. Makanya berulang kali, Yesus di dalam Alkitab menyatakan, menurut kamu, siapakah aku ini? Ya, nah, saya tanggapi tadi, kamu bicara Yohanes, ya. Di dalam Alkitab kita, yang namanya Logos, Yesus itu bukan Lego, tahu Lego ya? Logos itu bukan gelombang suara, A, I, U, E, O. Bukan udara yang masuk lewat lubang hidung, kata salah satu teman muslimmu, kemudian menggetarkan pita suara dan keluar lewat mulut. Yesus itu bukan A, I, U, E, O, atau perkataan. Yesus itu adalah firman. Apa itu firman? Firman adalah kecerdasan ilahi. Hikmat ilahi, akal budi ilahi itu sendiri. Sama seperti saya mempunyai logos yang satu dengan diri saya, yaitu adalah kecerdasan saya, akal budi sofiatul. Kecerdasan ini keluar menjadi lego, menjadi kata-kata. Lego ini kemudian menjadi leksi, atau menjadi dictionary, menjadi kamus. Ya, nah Allah itu berkomunikasi dengan semua ciptaannya lewat firman-Nya. Nah, Anda lihat ini. Saya kasih yang biru-biru supaya Anda lihat. Ya, Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Yang dimaksud adalah hakikat Allah yang sejati, yaitu Bapa. Tetapi siapa? Tetapi anak tunggal Allah, yaitu Sang Firman, yang ada di dalam Bapa. Ya, kata NRK en hologos, kai hologos en proston theon. En proston itu artinya inside, di dalam. Jadi firman Allah itu ada di dalam Allah. Bukan seperti konsep Quran. Firman itu ada di Lauh Mahfuz di sisinya Allah. Jadi ada dua yang kekal di situ. Di dalam iman kamu. Jadi Allah itu berkomunikasi dengan semua ciptanya lewat Sang Firman. Dan firman itu telah menjadi daging atau menjadi manusia. Ya, nah saya bacakan satu lagi nih. 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, saya sebenarnya nggak akan bahas ini. Tadi kamu sorry. 1 Timotius. Ya, kita mau bahas Alkitab atau Al-Quran. Ini inti daripada iman Kristen. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Artinya apa? Dan sesungguhnya, ya, agunglah misteri iman kita. Ya, bahasa aslinya adalah misteri iman kita. Dia Allah telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan di dalam roh dan menampakkan diri kepada malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi jelas Yesus itu Allah, tapi itu tidak akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas sesuai dengan tema yang sudah kita sepakati. Saya sepakati dengan Bu Uti, ya, bahwa kita akan membahas kanonisasi Al-Quran dan Alkitab, ya, mana yang palsu, ya. Jadi kita tidak akan membahas keilahian Yesus saat ini. Saya hanya menanggapi saja bahwa iman Kristen adalah Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Ya, jadi jelas Yesus adalah Davar. Ya, dan itu ada di dalam seluruh Alkitab kita. Jadi siapakah yang menampakkan diri mulai dari kitab Kejadian di Taman di Eden yang berjalan bersama Adam, ya, kemudian duduk makan bersama Abraham di Kejadian 18. Ya, kalau Anda baca Targum Yonatan, itu semuanya adalah Sang Firman itu sendiri.
Ya, kemudian kalau kita baca, tadi dikatakan semua kita adalah kalimat dari kalimat Allah. Jadi kita semua diciptakan dari kalimat Allah. Itu tidak benar. Hanya Yesus yang bergelar kalimatullah dan rohullah. Ya. Ini sesuai dengan An-Nisa 171. Anda bisa baca di hadis Anas bin Malik halaman 72. Sesungguhnya Isa adalah kalimat Allah dan rohullah. Jadi Yesus itu setara dengan Quran. Tidak setara dalam level Muhammad. Yesus tidak sama dengan Muhammad. Muhammad hanya pembawa firman sama seperti Maria. Yesus adalah sang firman itu sendiri. Jadi kalau kita mau compare apple to apple, nanti kita akan membandingkan siapa Yesus. Ya, setara dengan Quran. Nah, saya nggak akan menanggapi lebih jauh. Saya langsung masuk kepada materi kita kali ini ya. Ini Nadar sudah, ini gimana lagi nih caranya nih? Sebentar. Saya nggak akan membahas ini ya. Tadi kita nggak ngebahas ini masalahnya. Ya, kita akan membahas Alkitab atau Quran. Mana yang asli dan mana yang palsu. Ya, jadi kalau kalian itu beli barang asli, tas hermo asli, Anda harus tahu mana yang asli, mana yang palsu. Kalau Anda nggak pernah lihat yang asli, Anda nggak bakal tahu. Dikasih palsu pun Anda nggak bisa bedain. Ya, kalau Anda dikasih tas LV palsu, Anda nggak bisa bedain mana yang asli, mana yang palsu. Karena Anda yang asli aja nggak pernah pegang, nggak pernah nyentuh, nggak pernah membawi, nggak pernah tahu mana yang asli. Nah, sekarang kita mau bicara dulu mengenai Al-Quran dan nature daripada Alkitab di dalam pewahyuannya. Ini perbedaan lahirnya gereja, ya, kekristenan dan Islam. Kekristenan atau gereja itu lahir bukan dari sebuah kitab Injil yang diturunkan seperti dalam teologi Islam. Yesus tidak pernah mewariskan kitab. Yesus itu mendirikan eklesia atau gerejanya. Eklesia ini adalah istilah politik di dalam senat Yunani. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Tapi yang jelas ini yang diwariskan oleh Yesus. Matius 16 ayat 18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, Petra, ya, itu adalah pengakuan Petrus, yaitu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Aku akan mendirikan jemaatku atau eklesia. Jadi batu karang itu adalah Yesus itu sendiri. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kekristenan itu lahir bukan dari sebuah kitab yang diturunkan seperti Islam. Kekristenan itu lahir dari sebuah peristiwa kebangkitan Sang Mesias. Jadi ketika Yesus mati, Yesus itu bukan pemimpin gerakan politik seperti Muhammad. Yesus tidak pernah mengangkat pedang, menaklukkan kota-kota sekitarnya, kemudian menjadikan mereka Kristen. Tidak pernah. Ya, Yesus itu ketika mati di atas kayu salib, itu murid-muridnya bubar semua. Tetapi 3 hari kemudian, dia bangkit. Ya, kemudian selama 40 hari, Yesus menampakkan diri berturut-turut kepada 500 orang saksi. Dan kemudian di loteng Yerusalem, ketika Roh Kudus turun pada hari Safuat, disitulah lahirnya gereja. Ya, jadi selama 30 tahun pertama kekristenan tidak ada Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis dari Matius sampai Wahyu. Semua rasul itu mengajar secara lisan dari semua Alkitab Perjanjian Lama. Jadi Yesus itu ada di dalam setiap lembar di dalam Perjanjian Lama. Karena Yesus itu merupakan kunci yang membuka semua nubuatan-nubuatan dan tipologi di dalam Perjanjian Lama. Ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada 2 orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Ini Anda bisa baca di Lukas 24. Ya, Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu. Yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Oh, sorry. Belum selesai. Dan kamu adalah saksiku. Aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa itu janji Bapa? Anda bisa baca di Kisah Rasul 2, yaitu kepenuhan Roh Kudus, ya, dalam bentuk lidah-lidah api. Tetapi kamu harus tinggal di Yerusalem, di kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan dunamos dari tempat tinggi. Ini ada 7 slide saja, saya nggak banyak-banyak. Kemudian kepada mereka, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, dia membuktikan bahwa Yesus hidup. Sebab selama 40 hari, dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Anda bisa baca di Kisah Rasul 1 ayat 3. Ada berapa saksi? Ada sekitar 500 lebih yang menyaksikan kebangkitannya. Kalau yang menyaksikan penyalipannya banyak sekali. Ya, Anda bisa baca di 1 Korintus 15.
Ya, ada 500 orang saksi. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, Anda bisa baca selengkapnya di Markus 16 sampai ayat 8 sampai ayat 20. Jadi ini adalah awal kebangkitan Kristen. Sekarang kita lihat bagaimana Islam itu lahir. Saya mengatakan ini supaya kita bisa melihat apakah Islam ini merupakan kontinuitas daripada agama Samawi. Ya, seperti yang diklaim Muslim. Ya, kami menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kitabnya aja nggak kalian terima. Ya, kitabnya aja nggak dijadikan satu. Kalau Kristen, kami mengatakan kami menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Buktinya gampang. Kitabnya kami jadikan satu. Kami terima bulat-bulat dari Kejadian sampai Maleaki, nggak dirubah sedikit pun. Susunnya beda dengan kitab Yahudi yang sekarang. Tapi kami menerima semua kanonisasi daripada orang Yahudi. Ya gampang buktinya, kitabnya kami terima. Kami menyembah Allah yang sama. Ya walaupun interpretasinya beda. Nah sekarang kita lihat, Islam itu lahir dari sebuah kitab yang diturunkan di Gua Hiro. Teologi dalam Islam, ada setiap agama lahir dari sebuah kitab yang diturunkan. Musa dikasih kitab Taurat, kemudian agama Yahudi lahir. Isa dikasih Injil, lahirlah Kristen. Muhammad dikasih Quran, lahirlah Islam. Hal ini nggak benar. Jadi Musa dan bangsa Israel, serta para patriark ini bapak-bapak leluhur, Abraham, Ishak dan Yakub, itu mengalami perjalanan rohani bersama Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan dan mujizatnya di dalam hidup mereka. Itulah yang mereka wariskan dan mereka tuliskan. Ya, jadi pengalaman rohani itu mendahului kitab. Ya, mereka tidak mengalami kitab yang diturunkan. Bahkan kitab Kejadian itu merupakan tulisan 2500 tahun sebelum Musa lahir. Hal ini berbeda dengan nature Islam yang percaya ada kitab yang diturunkan. Dalam pandangan Yahudi dan Kristen tidak ada kitab yang diturunkan. Lalu siapakah Sang Firman itu? Dengan demikian iman Kristen itu tidak bergantung kepada tulisan. Karena memang gereja tidak dilahirkan dari Alkitab Perjanjian Baru. Ya. Iman kita tidak tergantung pada tulisan manusia, tapi kepada perjumpaan pribadi dengan Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Rasul Yohanes menulis demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang Sang Firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kami. Apa yang tulisan-tulisan Alkitab itu bukan disebut logos, disebutnya grafe. Ya. Disebutnya grafe. Mereka menuliskan mengenai siapa Sang Mesias itu. Jadi keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu tidak pernah disebut kitab Injil selama 400 tahun pertama. Gereja mula-mula menyebut keempat kitab ini sebagai memoir para rasul atau ingat-ingatan para rasul mengenai kehidupan Mesias. Ya, jadi sama seperti hadis atau dan sirah daripada Yesus itu sendiri. Nah, sekarang apa klaim Quran? Ini yang akan saya tanyakan kepada Nandar. Ini pertanyaan pertama saya dari premis pembukaan saya. Dikatakan di Ali Imran 3 ayat 3. Dia menurunkan kitab-kitab, dia menurunkan Quran, membenarkan kitab yang diturunkan, menurunkan Taurat dan Injil. Kapan ini Tuhan menurunkan Taurat dan Injil? Kemudian Al-Maidah 5 ayat 46. Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maria membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Kemudian Al-Maidah 5 ayat 4. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat. Al-Isra ayat 55. Kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Ini adalah klaim hoax. Ya, kalau sekarang ini namanya kebohongan publik. Zabur itu dikumpulkan selama 1000 tahun. Daud hanya menulis 74-75 kitab Mazmur. Sisanya ada nyanyian dari Salomo, Musa, ya, kemudian ada Bani Korah, Bani Yedutun, Bani Heman, ada nyanyian Bani Asaf di situ, ada nyanyian Yeremia di situ. Ya, dan tidak pernah kitab Zabur ini diberikan kepada Daud karena ini dikumpulkan dalam waktu 1000 tahun. Ya, kemudian Al-Ala ayat 18-19. Sesungguhnya benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, kitab Ibrahim dan Musa. Ibrahim diberi kitab, kapan ini? Kemudian Al-Baqarah ayat 136. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub anak cucunya, kepada Musa, Isa serta nabi-nabi. Jadi klaim Allah Subhanahu wa taala adalah Dia memberikan kita kepada setiap nabi. Sekarang kita baca Al-An'am. Al-An'am ayat 84 sampai 89. Semua nabi diberi kitab. Anda baca lengkap di situ ya. Ya, dikatakan kami menganugerahkan Ishak dan Yakub kepada masing-masing telah kami beri petunjuk.
Dan sebelumnya kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunan Ibrahim, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Ya, kemudian ada Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, alias Yunus dan Lut. Kemudian dikatakan di sini nih, mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab. Kapan ini diberikan kitab? Ya, diberikan kitab, hikmah, dan kenabian. Lut di dalam Alkitab kita bukan nabi. Al-Baqarah ayat 213. Manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran. Ini klaim Quran, bukan klaim Alkitab. Dan pada zaman Muhammad, itu ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nanti saya tunjukkan. Ya. Nah sekarang yang harus kita buktikan, apakah kita masih mempunyai bukti-bukti manuskrip Alkitab kita sebelum abad ke-6, sebelum zaman Muhammad. Tentu saja, apakah masih sama manuskrip itu dengan Alkitab yang kita pegang sekarang? Tentu saja sama. Ya. Nah, sekarang Nandar, Muslim bukan saja tidak mempunyai manuskrip asli zaman Muhammad abad ke-6. Ya, nanti saya tunjukkan. Manuskrip Utsmani aja nggak ada. Apa yang diklaim sebagai Quran sekarang? Ini adalah hasil standarisasi di Al-Azhar, Kairo, Mesir tahun 1924. Dan ini merupakan diklaim ya murni hafalan Imam Hasan Hashim. Anda bisa baca di mukadimah halaman A di dalam Quran Anda. Versi Indonesia memakai yang versi hafalan Hafs. Sekarang nih Ali Imran ayat 84. Kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, anak-anaknya dan bla bla bla. Kemudian di Al-Hadid ayat 25, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka Alkitab atau kitabah. Semua nabi dan rasul diberikan kitab. Ini pertanyaan saya ya, nanti boleh catat. Berapa kitab yang Allah turunkan? Bagaimana kitab-kitab ini diturunkan? Ya, jumlah nabi dan rasul menurut Islam ya yang ada di Quran cuma 25, tapi yang tidak disebutkan ada 313. Total jumlah nabi ada 124.000. Kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, ya Abu Zar bertanya kepada nabi Anda, berapa jumlah persisnya para nabi? Muhammad menjawab jumlah para nabi 124 orang, 315 diantaranya adalah rasul. Ya, ini Anda bisa baca, itu saya sudah kasih referensinya, Anda tinggal cari, ada nomornya di situ. Ya, kemudian berapa jumlah kitab yang Allah turunkan? 104 kitab. Ya, Nabi Syed ada 50 suhuf, Nabi siapa lagi itu? Idris katanya 30 suhuf, Nabi Ibrahim dikasih 10. Musa katanya 10. Kemudian Allah juga menurunkan Taurat, Injil, dan ini klaim kalian. Ya, klaim kalian bahwa kitab-kitab itu diturunkan. Ini yang mau saya tanyakan. Ini dua slide saya terakhir. Quran surah Maryam ayat 27-30. Kemudian dia Maryam membawa bayi ini Isa nih waktu masih dalam kandungan. Masih bayi, ya. Kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kemudian kaumnya ini berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membuat sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangainya dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Maka Maria menuju anaknya ini. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil. Jadi, Isa, menurut klaim Allah Anda di dalam Quran, itu diberikan kitab Injil pada waktu masih bayi. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dari tafsir Web dikatakan, pada waktu dia masih menyusuk nih. Ya, nah, saya mau tanya kepada Nanda, bagaimana konsep kitab ini diturunkan? Sebab dalam pandangan Kristen dan Yahudi tidak ada kitab yang diturunkan. Kitab itu semua ditulis dalam rentang waktu yang berbeda-beda, total 1500 tahun dengan 40 penulis yang berbeda. Kalau tadi Nabi Anda mengatakan 104 kitab yang diturunkan, kemana nih kitab-kitabnya Allah ini? Ya, kalau Anda menuduh Alkitab kami palsu, kenapa Tuhan Anda tidak sanggup menjaganya? Ya, jadi Isa itu diajar menulis pada waktu masih dalam kandungan. Al-Maidah ayat 110 dikatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu menguatkanmu dengan Roh Kudus. Engkau dapat berbicara kepada manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah, aku mengajarkan menulis kepadamu. Kapan? Pada waktu masih di kandungan tadi. Ya, hikmah, Taurat, dan Injil. Ya, ini tafsir Al-Jalalain, Anda bisa baca. Isa berkata, dia telah memberi saya kitab suci, yaitu Injil. Dan menjadikan saya seorang nabi. Nah, di mana Injil Isa ini? Nandar,
Ya, jadi semua tafsir menyatakan Isa diberi kitab Injil waktu dalam kandungan. Ini lihat nih, baby Isa waktu masih kecil sudah dikasih kitab Injil made in surga. Ya. Nah, ini adalah pertanyaan saya yang pertama. Sekarang kamu sebutkan dulu nature pewahyuan daripada Quran. Ya, bahwa Quran ini merupakan, jadi kelahiran Islam itu merupakan kitab yang diturunkan di Gua Hiro. Ya, nanti kita lihat bagaimana Muhammad mendapat wahyu. Tapi ini dulu yang kamu harus jawab. Mengapa nature atau sifat pewahyuan ya para penulis Alkitab ini berbeda dengan Nabi Anda? Tidak pernah ada nabi-nabi di dalam Alkitab yang mengklaim ya dia mendapatkan kitab yang diturunkan. Hanya nabi-nabi palsu seperti gereja Mormon, ya Joseph Smith. Itu dia mengaku mendapatkan, dia ketemu malaikat Mormoni dan dia mendapatkan kitab Mormon. Ya kalau Anda ketahui. Nabi Mani, dia mengklaim dia mendapatkan kitab juga. Dan ada banyak nabi-nabi palsu lainnya yang mengklaim mendapatkan kitab. Tapi di dalam Alkitab kita, Musa tidak pernah mengklaim aku diberikan kitab Taurat dari surga. Nabi Yeremia tidak pernah mengklaim aku diberikan kitab Yeremia dari surga. Ya, nggak pernah ada nabi-nabi di dalam Alkitab yang mengklaim dia diberikan kitab oleh Allah. Ini pertanyaan saya yang pertama dan sebagai penutup dari pembukaan saya, Anda boleh jawab. Silakan. Wah, lama banget ya, tapi nggak ada yang berbobot sedikit pun. Kenapa? Saya berbicara tentang fakta, tetapi yang ditanggapi adalah asumsi, tulisan yang tidak dipahami. Nah, tadi mengatakan saya tanggapi dulu ya. Saudara, kalau kita merujuk nih, kalau kita berbicara itu jangan hanya tulisan ya, harus ada literasi. Dan literasi saya bukan hanya literasi ketika berbicara tentang Al-Quran, ada Ulumul Quran, ya pengantar studi Al-Quran ada. Kemudian ketika kita berbicara tentang Injil, mana ya tadi ya? Berbicara bahwa Yesus Masih itu adalah makhluk Allah. Ayatnya jelas ya. Ayatnya jelas di dalam 1 Yohanes ayat 1 atau Ferek Hat Misfarahat Sefer Yohana. Saudaraku, kalau kita belajar Ibrani, kalau saya belajar Ibrani ada sanadnya, ada sanad keilmuannya. Bahkan saya menguasai kursif yang mana para pendeta itu hanya sedikit yang... Aristo, ini nggak nyambung loh Yonatan Nandar. Ini kita bicara pembuktian Alkitab dengan Quran, bukan ngomong Isa. Ini nggak nyambung loh kita ngomongnya. Ya, begini. Anda 30 menit, 15 menit ngomong, saya nggak menyangkal. Ya. Kamu buktikan dulu kitab-kitab Allah diturunkan itu pertanyaanku. Ibu Sofiatul bisa diskusi dengan baik nggak? Biarkan aja lawan bicara mau ngomong apa gitu. Iya, mana sih? Aristo, kalau nggak nyambung, jadi kita kayak dua orang gila nih semua pemirsa YouTube nontonnya. Biarin aja, nggak apa-apa Bu. Tadi sudah sepakat begitu kalau lawan bicara ngomong jangan dipotong. Saya objektif. Aku nggak akan motong, tapi dia tidak menjawab pertanyaanku dan tidak sejalan dengan tema. Dia tuh ngomong masalah Isa Yohanes 1. Itu bukan tema kita hari ini. Tema kita hari ini Alkitab atau Quran mana yang asli dan mana yang palsu, gitu loh. Iya, tapi kan pertanyaan Ibu terlalu banyak itu untuk direspon. Kasih waktu lawan bicara ngomong, Bu. Ya, dong. Ya. Saya belum ngomong apa-apa kok. Nah, aku tanya dulu sama Nandar. Kamu mau menjawab tema aku hari ini Alkitab Quran mana yang palsu atau kamu mau membahas apa nih? Karena ini nggak sesuai dengan yang kita sepakati loh. Saya akan menjawab semua pertanyaan Anda, tetapi tolong Anda dengarkan saya. Ya sudah kamu jawab. Bagaimana pewahyuan itu diturunkan kepada nabimu? Ya bisa dikasih waktu lawan bicara nggak? Nah ini Ibu nggak objektif, nggak kooperatif. Saya tadi ngomong panjang lebar kan nggak ada yang potong. Jadi biar tersampaikan ini Bu. Oke, silakan lanjut. Ya. Makanya saya itu kalau nantang debat yang bergengsi sedikit, Gracia Pelo ngacir, Bang Ursena ngacir. Kalau lu ngomong sama gue aja kagak nyambung. Lah, aku belum selesai ngomong. Ya Allah, belum selesai ngomong. Ini yang saya khawatirkan dari tadi kan, ya saya iakan semua. Saya objektif ya, tidak memihak mana. Makanya saya bilang agar tersampaikan mau nyambung mau kagak biarkan aja lawan bicara mau ngomong apa gitu kan. Nah gitu. Soal gini ya. Ini kan diskusi ini kontribusinya ke para audiens. Soal tersampaikan atau tidak itu urusan lain gitu loh. Saya kira tidak akan ada yang puas antara Nandar dan Ibu Sofiatul karena ini berbicara dua kitab ini. Jadi biarkan aja Bu, biar audiens yang akan menilai gitu.
Ya lanjut. Oke. Jadi di Indonesia, saudara, yang menguasai kursi, ya, itu hanya beberapa orang saja bisa dihitung. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat ke-1, saya akan jawab semua pertanyaan Ibu, tapi tolong dengarkan saya dulu. Karena saya ini pewarta firman, bukan hanya pendengar firman. Ya, saudara, di dalam Yohanes 1 disebutkan bahwa Yesus itu adalah Dabar, bukan Diber. Mungkin saudara kalau yang tanya Bambang Nursenala atau Ibu Rita Wahyu ada namanya Faal, Fiel. Yang namanya Faal itu satu kata saja, saudara. Nah, aduh. Sebentar ya. Di Ber, ya. Ini tulisan kursif yang saya tadi bilang hanya beberapa orang pendeta saja yang kuasai. Kalau tulisan cetaknya di Ber, ya. Kalau Yesus itu adalah kalamullah, seperti pemahaman dari teman-teman orang Kristen, harusnya di sini bukan dabar. Kalau di dalam Alkitab Al-Muqaddas, itu bukan kalimat, tetapi kalamullah. Nyatanya di dalam Alkitab Al-Muqaddas, Injil Yohanes 1 ayat ke-1, disebutkan bahwa Yesus itu hanya kalimat, satu kata. Nah, satu kata ini tertuang di dalam Mizmor. Ini karya Ibu Rita Wahyu. Makanya saya lebih senang kalau bisa berdiskusi dengan yang bisa sama-sama bahasa Ibrani, ya, Ibu Rita Wahyu. Di dalam Mizmor pasal ke-33 ayat 6 dan 9. Saudaraku, Iber, ya. Nah, kalau tertulisnya gini di dalam 1 Yohanes ayat 1, maka betullah dia itu kalamullah. Kalam, pembicaranya Allah. Tetapi di dalam Yohanes 1 ayat ke-1, ternyata di situ tertulisnya apa? Fatah. Ya. Yang bermakna dabar. Dan dabar, tanya Ibu Rita Wahyu, tanya Bambang Nursena, yang namanya dabar itu adalah fa'al, bukan fi'el. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu bukan kalamullah, tapi kalimat. Di dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan kalimat itu satu kata. Satu kata dari Allah. Makanya Al-Quran menjelaskan bahwa Yesus itu adalah seperti Adam. Seperti saya dan seperti Anda. Yang diciptakan dengan satu kata. Kun, jadilah. Maka jadilah dia. Dan kita ini adalah ruh Allah. Bukan hanya Yesus. Yang dimaksud ruh Allah itu bukan hanya Yesus. Kita dan Anda semua itu adalah ruh Allah. Dalilnya surat As-Sajdah. Surat ke-32 ayat ke-9. Bisa dibaca. Dan banyak ayat yang serupa. Yang semisal dengan itu. Lalu, Ibu Sofiatul bertanya tentang apakah para nabi itu menerima buku? Tidak. Tidak ada, ya, para nabi, para rasul itu menerima firman berupa buku, nggak ada. Loh kok nggak ada? Emang nggak ada. Yang Allah wahyukan itu adalah firman Tuhan. Ini definisi yang pertama dalam Al-Quran, ya. Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui antara Ruhul Kudus atau Malaikat Gabriel yang diturunkan secara mutawatir, secara sistematis kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam Quran surat An-Najm itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketika Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW menghafalnya. Setelah menghafalnya, lalu Nabi Muhammad SAW membagi hafalannya kepada para sahabat untuk dihafalkan juga. Dan Rasulullah SAW itu mengkonfirmasi, mengklarifikasi atas hafalan dan bacaan mereka. Setelah mereka semua hafal, Rasulullah SAW bersabda, "Balighul ani walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, bagaimana dengan ayat yang diikuti tadi? Makanya ini saya katakan dari semula, saya itu pengen berdebat dengan orang Kristen itu yang jago Ibrani. Biar sejalan.
Orang membahas tentang kata dabar, dalet, bet, res, huruf cetak, dalet, bet, res, huruf kursif, saja nggak bisa mau ngomong bahas tentang kitab suci. Tapi tidak masalah. Mungkin ini sebagai stimulus untuk Anda Gracia Pelo untuk menghadapi saya. Nah, kalau kita melihat kode kritik teks dari kitab suci, kitab Biblos maksud saya, kodenya saya tulis dulu, atau Anda boleh catat ya, kodenya H5612. Ketika di dalam Yesaya 29 ayat ke-12 tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, yang kemudian di dalam kodeks itu ditambahi ya menjadi apa itu yang pernah dibahas oleh Uncle Bob, bisa Anda cari videonya, ditambahi. Tapi bukan, saya tidak akan membahas tentang penambahan ayat itu. Memang Biblos itu palsu, saudara. H5612 Anda cari ya, karena di dalam Bible itu kata per kata ada kritik teksnya, ya, ada kode dan nomornya. Silakan Anda cek apa yang disebut dengan sefer. Kalau banyak buku sefarim, kalau satu buku sefer. Nah, pengertian sefer ini, kalau melihat kode ini, apakah mesti buku? Ternyata tidak, saudaraku. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa, firman Tuhan yang disampaikan kepada Yesua HaMasyiah, itu sefer juga, tetapi sefer tidak berbentuk buku. Itulah juga yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita membaca, coba Anda buka Quran surat Al-Baqarah ayat kedua, surat Al-Baqarah ayat kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Saya mau tanya kepada saudara, sejak kapan Nabi Muhammad SAW itu menerima kitab? Kan tidak pernah. Tetapi kenapa? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Karena gramatikal Hebrew dengan gramatikal Arabik sama, saudara. Ya, bahwa kitab itu belum tentu berbentuk kodeks seperti ini, naskah buku seperti ini. Makanya dalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Lah, kok kitab, saudara? Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengkodifikasi Al-Quran. Karena makna sefer di dalam Ibrani tidak mesti berbicara tentang buku, saudara. Kodenya ada. Silakan Anda lihat kodenya. Mana tadi? H516. Nah, coba ya. Nah, Alif Lam Mim Dzalikal, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Aku mau bertanya, baik muslim atau kafir, ya, ketika ayat ini turun, apakah Al-Quran ini sudah menjadi buku? Tidak, hafalan. Kenapa kok di sini kitab? Karena gramatikal Ibrani dengan gramatikal Hebrew itu ada kesamaan, karena rumpunnya sama. Cuma kita itu direpotkan dengan benai terjemahan. Benai terjemahan itu nggak bisa bahasa Ibrani, nggak bisa bahasa Arab. Kemudian coba nanti kita buktikan, apakah Sofiatul mampu membaca Al-Quran? Kalau saya, jangan tanya gitu kan. Nah, apakah Bu Sofiatul mampu memberikan penjelasan tentang isim itu ada berapa, fi'il itu ada berapa, masdar itu apa, ya, maf'ul itu apa? Kalau Anda mampu menjelaskan ini kepada saya, Anda boleh berbicara apapun tentang Al-Quran. Lah, wong pengertian kitab saja nggak ngerti. Sekali lagi, Anda bisa cek ya, kode kritik teks di dalam kitab Yesaya 29. Ayat ke-12 tentang Hasefer, ketika Yesaya menubuatkan tentang kenubuatan Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad SAW nggak bisa baca, itu menggunakan sefer, Hasefer. Hasefer pengertiannya bukan mesti dokumen, bukan mesti kitab. Makanya Al-Quran menyatakan ketika Yesua HaMasyiah menerima ketika kecil, kemudian Maryam alaihissalam, ketika orang-orang Yahudi, kamu ini bukan anak keturunan pezina dan sebagainya, kan
Nabi Isa alaihissalam disuruh berbicara. Dan nyatanya mampu dan dapat berbicara. Kalau kita melihat Injil-Injil pun, Injil asli itu ada yang seperti itu. Ya, Nabi Isa alaihissalam, kalau di dalam Al-Quran surat Al-Imran itu dikatakan Allah memberiku kitab Injil. Kitab Injil yang di sini sudah sama seperti Quran surat Al-Baqarah ayat kedua. Sekarang Anda pun di mana kapan Rasulullah SAW menerima kitab. Budaya Arab dengan budaya Ibrani itu sama, budaya oral, menghafal, budaya menyampaikan dengan lisan. Nah, saudara, Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan sanad yang mutawatir. Ya, bahkan melihat sikoh atau tidaknya, dobit atau tidaknya, itu sangat jelas. Tetapi Alkitab tidak semacam itu, nggak ada sanad. Kodeks tertua, buku, kodeks itu sinonimnya dari buku, tentang Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu ditemukan pada tahun 329 Masehi, kodeks tertua, kodeks Vatikanus, kodeks buku. Buku ini disalin dari mana? Dari papirus yang tidak mengerti siapa penulisnya, bagaimana track record para penulisnya. Makanya disebut, kalau kita bandingkan Biblos dengan Al-Quran, nggak sebanding. Kalau kita bandingkan Biblos dengan hadis, nggak sebanding. Biblos itu sebanding dengan hadis, dengan sejarah. Tetapi sejarah yang tidak bersanad. Makanya dikatakan palsu. Saya minum dulu. Bismillah. Sudah selesai? Belum selesai. Aku belum menjelaskan semua. Anda 30 menit aja saya sabar menunggu. Nah, saudaraku, dibuka Bang Aristo 1 Galatia ayat ke-8 dan 9. Coba dibuka. Ya, tetapi sekalipun kamu tahu seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu, ya, memberikan kepada kamu suatu Injil. Sebenarnya itu terjemahan juga, suatu Injil. Padahal terjemahan yang benar adalah satu Injil, ya. Kalau kita melihat original text dan original language, ya. Satu Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Nah, pertanyaannya, ketika Paulus mengatakan hal ini, saudara, apakah sudah ada Injil? Belum ada. Coba buka ayat ke-9-nya. Tetapi sekalipun kamu atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, coba saudara, ini adalah perkataan si pendusta Paulus di dalam Galatianya. Si pendusta Paulus ini mengatakan siapa yang menerima satu Injil yang bukan kami bawa, ya, meskipun malaikat terang di surga membawa satu Injil lain, jangan diterima. Masalahnya saudaraku, Injil yang mana yang diwartakan Paulus? Aku bisa membuktikan ada Injil asli yang disampaikan oleh Paulus. Tapi sabar dulu. Nah, apakah Injil yang diwartakan Yesus itu adalah Injil Filipus yang mengungkap tentang pernikahan Yesus? Injil Thomas, Injil Yakobus yang menyebutkan Yesus cipokan dengan Maria Magdalena? Kemudian ada Injil The Gospel of Judas. Banyak sekali Injil-Injil lain selain Injil yang dikanonisasi. Nah, saya akan sebutkan salah satu Injil asli yang tidak pernah terdapat di dalam The Gospel of Judas, Gospel of Yakobus, Filipus, dan lain sebagainya. Yaitu Kisah Para Rasul 20 ayat ke-35. Bang Aristo, silakan dibuka. Ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat ke-35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Mar Yesus. Mar Yesus diterjemahkan menjadi Tuhan Yesus. Ini penyesatan yang sungguh nyata, saudara-saudara yang terkasih. Kisah Para Rasul berapa ya? 20 ayat ke-35. Itu dalam bahasa Aramaiknya bukan Tuhan, tetapi diterjemahkan menjadi Tuhan. Inilah ya yang disebut fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Nah, ini Injil asli, saudara. Ya, inilah Injil asli. Kalau saudara mau tahu Injil asli, inilah Injil asli. Injil asli yang tidak pernah ada di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil asli itu adalah yang tanda merah.
Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Mar Yesus, Tuhan Sayyid Yesus, tetapi sungguh penyesatan nyata. Mar Yesus dirubah menjadi Tuhan Yesus. Tetapi bukan itu entry point-nya. Entry point-nya adalah sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kuping saya dijewer malam ini, dipotong kanan saya. Kalau Anda mampu menemukan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bahwa Yesus pernah mengatakan hal ini. Lalu, kepalsuan yang kedua, baca Matius 4 ayat ke-5, Bang Risto. Makanya ini harus di waktu, kalau enggak ya gini akibatnya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkannya dia di hubungan bait Allah. Kisah Matius 4 ayat ke-5 ini, saudaraku, berbeda dengan Lukas 4 ayat ke-5 sampai dengan 9. Kalau di dalam Matius 4 ayat ke-5, setelah Yesus disuruh oleh iblis, bayangkan, ada Tuhan katanya itu dibawa oleh ciptaannya, iblis lagi. Matius 4 ayat ke-5, ketika Yesus disuruh menjadikan batu jadi roti, kisah berikutnya, kronologi berikutnya adalah membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Tetapi di dalam Lukas 4 ayat ke-5 dan 9, setelah peristiwa Yesus disuruh batu dijadikan jadi roti, kisah kronologi berikutnya bukan dibawa ke hubungan bait Allah, saudara. Akan tetapi dibawa ke gunung yang tinggi. Saya punya permisalan. Ketika saya dari Kuningan, Jawa Barat, beranjak ke Jakarta, setelah di Jakarta saya beranjak ke Aceh. Itu kisah saya. Tetapi ketika kisah saya ini diceritakan ulang oleh orang lain yang pendengarannya kurang, Evangelis Yonatan Nandar berangkat dari Kuningan, Jawa Barat, tempat kelahirannya, pergi ke Jakarta. Setelah dari Jakarta, dia ke Surabaya. Kira-kira kisah mana yang benar sesuai dengan kenyataannya? Tentu kisah yang benar adalah kisah yang pertama. Karena pada kenyataannya saya dari Kuningan, Jawa Barat ke Jakarta, habis dari Jakarta ke Aceh. Tetapi orang kedua mengisahkan berbeda, dari Jakarta ke Surabaya. Nah, masalahnya ini adalah tulisan yang dianggap sebagai firman Tuhan. Tetapi kronologinya kok bisa berbeda, saudara? Inilah bukti kepalsuan Alkitab. Sebetulnya ada miskomunikasi di sini, bahwa Bu Uti itu ngajak saya berdiskusi tentang pertarungan ideologi. Nah, aku nggak ngerti pertarungan ideologi semacam apa, tapi jatuhnya ke sini. Dan ini, saudara, kalau kita melihat di dalam sejarah penulisan Alkitab, itu Injil kali pertama ditulis di dalam bahasa Ibrani, menurut Santo Agustinus, Bapak Gereja Mula-Mula, Irenaeus dan lain sebagainya, tetapi tidak ada autografanya. Jadi memang Alkitab ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu, saudara, memang periwayatannya beroral, lisan, yang dikuatkan dengan sanad. Makanya ada sanad itu dari A ke A, dan mengenai sanad itu, bagaimana klasifikasi yang amat menakjubkan dari sanad ini. Orang yang menjadi perawi ketika dia berbohong pada binatang saja, hafalannya tidak kuat, itu di blacklist. Jadi benar-benar orang yang kredibel pilihan Tuhan. Dan bukan hanya satu, banyak. Tetapi Biblos, saudara, Injil-Injil yang asli yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat ke-35 dibuang, dibakar. Kemudian Basilides pada tahun 117 sampai 138 yang dekat waktunya dengan Yesus. Yesus itu nggak disalib. Yang disalib itu siapa itu? Simon dari Kirene. Kemudian Injil Thomas lebih tua. Kenapa nggak dikanonisasikan? Karena tidak satu Injil pun yang menuhankan Yesus. Kecuali Injil-Injil yang berkesesuaian dengan politik pada saat itu. Jadi tidak pernah lepas kekristenan ini dengan politik. Yesus tidak pernah kenal pohon cemara. Ada pohon cemara, pohon Natal. Yesus tidak lahir tanggal 25, tetapi dinyatakan lahir tanggal 25.
Makanya gereja Advent hari ke-7 tidak merayakan Natal, tidak merayakan Paskah, tidak makan babi karena tidak sesuai dengan naskah kitab suci, saudara. Gitu. Coba pertanyaan saya itu dijawab mengenai dabar, mengenai tadi kodeks H5612, kode di dalam sefer ini, apakah Anda bisa menjelaskan? Kemudian Matius 4 ayat ke-5 dan seterusnya dengan Lukas 4, 5 dan seterusnya. Ada perbedaan, dan apa tolak ukur Anda mengatakan Biblos itu asli, sedangkan kodeksnya banyak yang kontradiktif, banyak yang hilang, yang tidak pernah diketahui bagaimana perawinnya, bagaimana sanadnya. Terima kasih. Oke, kita TikTok aja. Kamu terlalu lama. Oke, TikTok. Aku mau jawab. Kamu mengatakan kitab. Itu bukan berarti bentuknya kitab. Kamu keliru. Ya, manuskrip kuno itu tidak selalu bentuknya kitab buku. Bentuknya suhuf. Suhuf itu juga berbentuk lembaran-lembaran. Ya, berbentuk lembaran-lembaran. Yang kamu katakan sefer itu gulungan, bahkan di dalam perjanjian lama kitab Ayub itu ditulis dalam ostraka. Ya, jadi yang menurut Quran diturunkan kitab itu adalah itu dari talu. Nah, itu adanya di Quran. Sebentar. Di dalam Alkitab tidak pernah ada namanya nabi-nabi diberikan kitab. Mereka menuliskan perjalanan rohani mereka bersama Tuhan. Nah, sekarang saya mau kamu membantah biografi Nabi Muhammad tertua dari Ibn Hisham. Ya, biografi tertua Muhammad itu diakui yang menulis adalah Ibn Ishaq. Tapi kalian tidak punya tulisan daripada Ibn Ishaq. Yang kalian punya sekarang adalah Ibn Hisham yang mengaku mengedit tulisan Ibn Hisham yang kira-kira 200 lebih setelah Muhammad mati. Di dalam biografi ini, ya, ketika Nabi bermimpi di Gua Hiro menerima wahyu pertama, ya, Lailatul Qadar merupakan mimpi. Wahyu pertamanya mimpi, gak ada saksinya. Di dalam tulisan Ibn Hisham dikatakan Jibril menampakkan diri kepada Muhammad dalam tidurnya membawa sebuah buku. Dan dia memerintahkannya untuk membacanya. Muhammad menolak 2 kali perintahnya sebelum akhirnya Muhammad ditekan sampai dia tidak bisa bernafas. Ya, nah sekarang kamu bantah dulu bahwa nabimu tidak diberikan kitab, sedangkan Ibn Hisham menulis, ya, dan saya bisa membuktikan yang namanya pewahyuan, ya, pewahyuanmu itu 2 kali di dalam Quran itu memang ada kontradiksi. Yang pertama dikatakan, ya, bahwa pada hari Lailatul Qadar, ya, kitab Al-Qadar, ya, surah 97 dikatakan diturunkan dari Loh Mahfuz ke Baitul Izzah dalam bentuk kitab. Kemudian Jibril ini mencicil selama 23 tahun kepada nabimu. Jadi jelas yang diturunkan adalah kitab. Begitu juga di dalam tafsir-tafsirmu. Ya, berarti kamu tidak bisa menjawab ini adalah klaim hoax daripada Quran bahwa semua nabi diberikan kitab. Ya, berarti tadi kamu sudah nggak bisa membuktikan itu. Sekarang, ya, di dalam sirat Rasulullah Ibn Hisham, ya, dikatakan Jibril menampakkan diri kepada Muhammad di dalam tidurnya, nabimu itu mimpi dan diberikan sebuah buku. Kamu tadi mengatakan tidak ada kitab, tidak ada buku. Yang harus aku percayai Ibn Hisham atau mulutmu, Nandar? Satu tanggapan, satu tanggapi, bukan Nandar. Ya, kamu tanggapi ini. Ibn Hisham yang harus aku percaya apa mulutmu? Nandar dan Sofiatul, boleh saya bicara dulu selaku moderator. Sekali lagi saya jelaskan, ya. Saya objektif dalam hal ini, tidak ke Nandar, tidak ke Ibu Sofiatul. Nah, maksud saya begini. Ini kita kalau dalam forumnya diskusi, tentunya tidak apa-apa 2 arah, tetapi masih ada korelasinya, ya. Saya selaku moderator akan mengingatkan para narasumber. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang pewahyuan Nabi Muhammad atau mungkin di sebaliknya, harus ada korelasinya begitu. Jadi biar biar tidak terkesan kita mendiskreditkan agama tertentu. Gitu. Kalau tadi seperti narasinya Bu Sofiatul, ingat Bu, Ibu mewakili agama Kristen hadir di sini dan Jonathan Nandar mewakili agama Islam. Jadi jangan sampai ini kita dinonton hampir 1.000 orang. Jangan sampai ada kesan antara kedua narasumber ini mendiskreditkan agama tertentu gitu Bu. Ingat, kita diatur dalam sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya.
silakan kita berdiskusi, tetapi dalam konteks kebangsaan, Bu. Begitu. Jadi biar lebih jelas dan tidak agar terarah, yang ada korelasinya lah begitu. Oke, silakan lanjut. Oke, ya. Kita harus runut ya. Tadi mengatakan bahwa memang para nabi itu, saudara, tidak pernah menerima kitab suci. Mereka itu menerima wahyu dari malaikat Jibril. Oke, saya tegaskan lagi pernyataan kamu. Kata kitab di dalam Al-Qur'anmu bukan berarti kitab, tetapi wahyu, betul? Bentar dulu, dengarkan saya dulu. Jadi contoh di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kamu jangan ke sana dulu. Nanti kita baca Al-Baqarah 2 ayat 2 yang salah terjemahan itu. Kamu tegaskan dulu Ibn Hisham ini. Jibril menampakkan diri dan memberikan nabimu kitab atau buku. Mana yang harus saya percaya? Ibn Hisham apa mulutmu? Ya, dengarkan saya dulu. Ini waktu saya menjawab, Ibu ngomong dari tadi saya dengarkan. Ya, kamu jawab pertanyaan ini, jangan ke Al-Baqarah 2. Nanti aku jawab ke Al-Baqarah 2. Ibu jangan mendikte saya. Saya ingin menjawab Ibu, tapi Ibu kok malah senantiasa mendikte saya. Oke, tadi saya mengatakan saudara bahwa yang namanya HCPR ya itu ada kodenya. Ibu tahu kode ini enggak? Nih ya, H5612. Tahu kode itu enggak? Yang dimaksud dengan HCPR itu tidak selalu, memang pada momen-momen tertentu berbentuk sefer buku. Kalau satu buku sefer, kalau banyak buku sefarim. Nah, kalau Ibu melihat kritik teks dari kata HCPR H5612, memang tidak senantiasa bermakna buku, akan tetapi ucapan. Begitupun di dalam Al-Quran, ketika Quran surat Al-Baqarah ayat kedua, Al-Quran bohong. Sefer itu artinya gulungan. Ya, kamu sefer itu artinya gulungan. Kalau kamu mengatakan sefer itu adalah ucapan salah besar kamu. Sekarang aku nanya, Ibu mengatakan sefer itu kamu jawab dulu. Ibn Hisham menyatakan nabimu diberikan kitab. Kamu mengatakan nabimu tidak diberikan kitab. Mana yang harus aku percaya? Ibn Hisham, sirat Rasulullah, apa mulutmu? Saya jawab, makanya harus sistematis. Kita membahas tentang. Ya, kalau kamu mengatakan sefer itu adalah perkataan salah. Sefer itu artinya gulungan kitab. Kalau luah apa artinya? Nggak usah kemana-mana kamu. Ya, sefer itu bukan perkataan. Sefer adalah gulungan kitab. Kamu jawab dulu. Sirat Rasulullah Ibn Hisham mengatakan nabimu diberikan buku. Kamu tadi mengatakan tidak, Nabi tidak diberikan buku. Mana yang harus aku percaya? Ibn Hisham ataukah mulutmu? Oke, saya jawab dulu. Nah, kalau ibu melampirkan data dari Ibnu Hisham ketika bercerita tentang itu dia menukil dari hadis yang mana? Ada nggak tunjukkan hadisnya? Kamu jawab dulu. Di dalam Quran jelas-jelas dikatakan diturunkan kitab ke Baitul Izzah. Ya, kamu cari sendiri. Ya, kalau kamu menolak sirat Rasulullah Ibn Hisham, kamu katakan semua pemirsa bersama, saya tidak menerima sirat Rasulullah dari Ibn Hisham. Katakan sekarang. Ini saya punya ini, kalau ibu ngomong itu harus ada datanya. Ini ada sirah nabawiyah nih. Bentar, saya sudah tunjukkan darahnya Ibn Hisham. Kamu mau menyangkal data itu atau tidak? Kalau kamu nyangkal, kamu bilang saya tidak terima data itu. Selesai. Ya, saya tidak terima data itu. Coba Anda lampirkan datanya. Oke, berarti kamu sirat Rasulullah Ibn Hisham kamu tidak menerimanya. That's it, selesai. Ya? Bentar dulu, Ibu. Sebentar dulu. Kalau Ibu menukil sebuah literasi, sebuah referensi, ya, harus dinukil juga itu literasi, referensi dari mana? Karena sumber hukum Islam, riwayat ke Islam itu. Sirat Rasulullah Ibn Hisham. Kamu tahu nggak tulisan sirat Rasulullah Ibn Hisham? Apa itu? Tadi Ibu ngomong apa? Apa itu? Kamu cari aja sendiri, Nandar. Tadi Ibu ngomong apa? Saya sudah memberikan literasinya. Ya, sirat Rasulullah Ibn Hisham. Apa itu tadi? Apa tadi? Lu jawab aja. Berarti kan kamu tidak setuju dengan apa yang ditulis Ibn Hisham, ya kan? Penulis biografi Muhammad. Iya, apa itu? Penulis biografi Muhammad ya mengatakan bahwa nabimu diberikan kitab. Kamu mengatakan tidak. Di mana? Ya? Di mana? Sekarang terserah pemirsa.
Ya, apakah Ibn Hisham Bentar. ataukah mulutmu yang bisa dipercaya? Begini, jangan Anda membuat standar standar ganda ya. Gini, saya jawab saudara. Kalau kita berbicara tentang sirah nabawiyah, tadi Ibu bacanya sirat. Nah, ini murtadin odong-odong ini kadang karena bukan Islam, aslinya kadal ya. Sirat nabawiyah nggak ada Ibu. Masdarnya apa itu sirat? Oke. Mau sirah, yang penting data yang saya berikan benar. Ya, jadi saya harap Muslim semua jangan bodoh. Anda baca bukunya Ibn Hisham, itu biografi pertama Muhammad, ya. Ibu Sofiatul bisa saya peringati. Ya, jadi jelas di sini Jonathan Nandar menolak sirat Rasulullah karya Ibn Hisham, ya. Ibu Sofiatul dan Anda santai dulu. Ibu Sofiatul, Ibu kan berdialog berdua dengan Anda. Tadi kan Ibu bicara Muslim jangan bodoh. Maksud saya gini, Bu, saya mengingatkan ya, jangan sampai narasi Ibu ini menjadi hal yang kurang baik gitu loh. Ini jadikan diskusi ini mengedukasi baik internal Kristen dan juga internal Muslim gitu loh, Bu. Ya. Jadi kita diskusi santai aja, santun, tahan emosi, yang objektif, sabar, tenang gitu loh. Implementasikan ajaran kasih itu. Jadi santai aja. Gitu. Saya objektif dalam hal ini, bukan. Ya, udah ya, berarti kamu tidak setuju dengan apa yang ditulis oleh Ibn Hisham di dalam biografi nabimu. Ya, tadi saya sudah menunjukkan datanya, Anda bisa cari sendiri. Sebentar. Oke, next sekarang. Aku belum nanggap udah next. Gini loh Bu, saya Loh, ajarin. kamu mengatakan nabimu tidak diberikan kitab kok. Ibn Hisham mengatakan nabimu diberikan kitab. Mana yang harus aku percaya? Saya belum ngomong apa-apa, Anda nyerocos terus. Gimana audiens bisa menerima? Ya jelas audiens mengatakan kamu bodoh. Ibn Hisham sama kamu kok dipercaya kamu. Lah Ibu kode H5612 aja nggak Nggak usah ngomong kode-kode. Nanti kita bicara manuskrip. Kamu tanggapi dulu. Kamu tadi mengatakan kitab itu bukan kitab. Sebentar, Nandar. Kamu tadi mengatakan semua referensi Quran yang saya sebutkan menulis kata kitab. Kamu mengatakan itu bukan kitab, itu wahyu. Tidak ada satupun muslim yang mengatakan Muhammad menerima kitab. Kenyataannya Quran, tafsir, semua sirah mengatakan Muhammad menerima kitab. Dengarkan saya dulu. Ini Ibu nyerocos terus. Saya ketika ngomong nggak diberikan kesempatan, ya. Ngomong aja salah, sirat. Ini sirah, Bu. Ya. Sirat. Okay. Ya, sirah Rasulullah maksudnya. Sirat. Inilah ya kalau benar terjemahan. Makanya saya nantang itu Bambang Nursema. Nggak masalah. Daripada lu, sefer artinya adalah perkataan, ngaco. Sefer itu gulungan. Sekarang Ibu sudah melihat kode ini belum? H5612. Tanya kita tidak membahas, kita belum sampai ke manuskrip. Kamu mengatakan nabimu tidak menerima kitab, Ibn Hisham mengatakan nabimu menerima kitab. Siapa yang benar, Nandar? Ibn kamu? Oke, sebentar. Saya minta bukti dan hadisnya yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. Kamu minta bukti dan hadisnya? Kamu baca aja Ibn Hisham. Enak aja lu nantang-nantang gue. Lu baca aja Ibn Hisham. Ibu, sebentar nih. Saya sebentar Nandar. Aduh. Sabar dulu, berdua sabar nih. Saya moderator nih. Jadi gini ya, biar ini misalnya Nandar mengklaim. Jadi Nandar yang harus bawa data. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu Sofiatul yang menarasikan tentang hadis itu, ya mungkin sih sebaiknya Ibu menghadirkan hadis itu, kemudian kita hadirkan di sini, biar kita sama-sama lihat gitu. Oke, lanjut. Itu Ibn Hisham, sirah Rasulullah. Lu cari aja, lu baca bukunya Ibn Hisham. Itu ada terjemahan Indonesianya. Aduh. Udah, Bu, tolong Ibu jangan panik. Ya, dengarkan saya dulu. Oke, gue panik sama lu. Sefer adalah perkataan. Terus gue panik sama lu gitu. Ibu Sofiatul, sabar lah ya. Kedua narasumber harus sabar lah ya, harus sabar. Santai lah. Memang odong-odong semacam ini ya. Ngomong sirah aja, saudaraku, jadi sirat. Ya, Anda paham sirah enggak? Ya memang lu orang Sunda nggak punya logat, hah? Emangnya lu orang Sunda nggak punya logat?
bukan Hah? Cina logat atau tidak. Saya tahu Anda orang Cina, tapi banyak juga teman-teman saya Cina. Saya bukan orang Cina, tolol. Cina, kata Bu Cina Ini kok. ini kok bahasanya Tolol. bahasanya kok nggak bersahabat ya. Iya Bu, ini Gimana ya? Ini Nggak usah lu bawa ras, Nandar ya. bukan ras. Emang saya tadi kan Ibu ngomong duluan kan, orang Sunda, masa orang Sunda tidak punya logat karena Ibu. Sekarang aku tanya ya. Sekarang aku tanya. Kamu ngomong aku salah mengatakan sirat dan sirah. Sekarang Quran diturunkan dalam 7 ahruf. Itu 7 apa aku tanya? Lah, sebentar, saya jangan lari ke situ dulu. Jangan lari. Loh, saya tanya dong. Kamu mengatakan itu 7 ahruf. Hah? Ibu. 7 ahruf? 7 ahruf apa? Sebentar, Ibu, tolong dengarkan saya. Dengarkan saya. Ketika Ibu mengatakan bahwa sirah nabawiyah, tahu sirah nabawiyah saja nggak tahu. Lalu nggak usah ke sana. Ya, Ibn Hisham mengatakan nabimu diberi kitab. Kamu mengatakan nabimu tidak diberikan kitab. Berarti kamu sudah menyangkali tulisan daripada Ibn Hisham. Buktikan hadisnya, dilampirkan di sini kan sekarang tadi. Kok buktikan hadisnya? Lu baca aja bukunya Ibn Hisham. Sudah gua kasih itu literaturnya. Dilampirkan dan- Sembarangan lu. Makanya saya tadi mengcompare dengan kode H52, ya. Apa sih lu compare? Itu kita belum bicara manuskrip, kita belum bicara varian manuskrip. Aku baru menegaskan pernyataanmu bahwa kata kitab yang tadi sekian banyak referensinya aku tunjukkan di dalam Quran, kamu itu bukan kitab. Ibu, Itu loh yang harus kamu konfirmasi. Ibu tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menurut kisah dari Ibnu Hisham, sirat katanya Ibu, padahal bukan sirat ya, sirah Lu ya. nggak usah ngomong sirah-sirah. Ibn Hisham mengatakan Nabi dikasih kitab, itu loh masalahnya. Ngeles aja lu. Kalau memang nggak bisa baca Arab, ngomong aja ke saya, nanti saya ajarin ya. Sirah bukan sirat. Sekarang saya mau tanya, sirah itu apa? Dan ketika Anda mengatakan di dalam Ibnu Hisham, Nabi Muhammad SAW menerima buku, mana nasnya? Gitu. Karena Ibu kan ini saya... Lu tanya sendiri sama Ibn Hisham. Gue kan mengutip apa yang ada di kitabnya dia. Kok lu tanya sama gue sembarangan lu? Ketika saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah makhluk, ini ada dari Ibu Rita Wahyu, Sefer Eksegesis Pesta Kitab Kejadian, Sefer Beresit, ada halaman 174. Ya, kemudian ketika Yesus itu ciptaan, ada di Injil sebentar, dalam Injil Yakobus, dalam Injil Filipus, kemudian tadi bahwa Alkitab itu palsu, kisah Injil Yakobus, Injil Filipus, memangnya Injil-Injil itu kita pakai? Hah? Itu nanti, kita belum bicara Injil-Injil palsu. Sekarang kita mau bahas yang palsu dulu, yaitu Quran. Kita mau bahas kitab palsu dulu. ngomongnya gini. Enggak, sekarang gue mau bahas kitab palsu dulu. Ibu, gini Bu, kalau saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah makhluk, saya bisa membuka kitabnya. Sekarang ketika Ibu berbicara tentang sirah nabawiyah, Lu ngambil dari kitab palsu. Ya, Ibn Hisham itu bukan kitab palsu. nah, bentar, kalau Ibu berbicara tentang sirah, ini saya ada bukunya, kitab Sirah Nabawiyah. Lah Ibu berbicara tentang Sirah Nabawiyah di dalam karya Ibnu Hisham, Ibu nggak melampirkan datanya. Bagaimana kita percaya? Data saya sudah cukup jelas, Nandar. Nah. Ibn Hisham menyatakan nabimu menerima kitab. Mana bukunya? Paling nggak Memangnya gue harus buka kitab? Gue kan nggak buka kamera seperti lu. Ini bukan debat, Bu. Ini bukan debat akademis, bukan debat ilmiah. Kalau saya berbicara bahwa Yesus makhluk, saya bisa bahasa Ibrani. Ini ada kitabnya, Mizmor, ya kan? Sefer Yohanan, Ferex Ehad, Misfar Ehad. Kayak lu. Lu pikir gue gak punya bukunya Rita Wahyu? Hah? Lu pikir gue gak punya bukunya Rita Wahyu? Udah, berarti lu tidak setuju dengan tulisannya Ibn Hisham, dan kamu tidak setuju dengan Quranmu ya. Ketika tadi Quranmu, enggak. Tadi ketika aku mengutip semua dari Quranmu bahwa nabi-nabi dan rasul diberikan kitab, kamu menyangkal ya. Ya, kamu menyangkal bahwa kitab itu bukan kitab. Setuju atau tidak? Yang saya minta adalah bukti. Ketika saya mengatakan Yesus itu adalah... Jelas Quranmu tadi mengatakan kitab yang diturunkan. Lu jangan nyambung ke Yesus. Kita nggak bahas Yesus ciptaan apa Allah dulu nih. Kita lagi bahas Quran sama Alkitab. Jadi jelas ya, bahwa ketika Quran mengatakan kitab, kamu bilang itu bukan kitab. Ya? Membahas tentang kitab, Bu. Makanya Ibu kalau blow on
Belajar ke saya. Yang belum tuh elu. Quran mengatakan kitab, kamu mengatakan bukan kitab. Ya, itu yang belum elu. Susah. Itu Bang Nandar Risto, dan ini susah ini. Nandar Orang dan nggak bisa siapa? diajak diskusi dengan baik. Sebentar Semacam dulu, ini. Masa sebentar dulu, sebentar. Oh, Minum air kan. dulu, minum air. Nandar dan Ibu Sofiatul bahasanya dijaga, loon, tolol, ini nggak enak didengarnya, ya, gitu loh. Jadi dijaga ya bahasanya. Silakan boleh panas, hati tetap dingin Bu ya. Jadi di sini. Ya, oke. Jadi saya tetap mengikuti apa yang Quran katakan. Ya, bahwa nabi-nabi dan rasul diberikan kitab. Ya, Bu Ya. Sofiatul, Makanya bisa tunjukkan sabar dulu. datanya. Anda Yonatan Aku tunjukkan datanya. Tadi bukannya sudah segitu banyak, aku tunjukin sama kamu ayat-ayatnya. Yonatan dan Ibu Sofiatul. Saya meminta bukti. Tahan dulu. Ini sama Anda tidak melampirkan. Kenapa? Apanya nggak bisa dilampirkan? Tadi segitu banyak ayat Quran sudah aku kutip. Semua mengatakan kitab. Anda untuk membedakan Al-Quran dengan sirah Nabawi saja tidak bisa, bahkan bacanya sirat. Lalu bagaimana Anda berbicara tentang Al-Quran? Saya kupas Quranmu seperti orang kupas satu-satu kulitnya. Seperlayer saya kupas. Bang Aristo, coba buka surat Al-Quran. Coba buka, suruh dia baca. Bisa apa enggak? Coba dibaca dulu. Kalau saya bahasa Ibrani bisa. Coba aja Anda tunjukkan separia ke saya. Kamu tadi mengatakan Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah ayat 2 itu salah terjemahan. Bukan kitab ini ya, tapi kitab itu. Bang Aristo, coba. Gak usah ngetes-ngetes, Nandar. Kita bicara ilmiah saja. Saya kupas Quran kamu layer per layer, Nandar. Ya, saya kupas Quran kamu sampai layer per layer. Coba kamu baca ini. Coba. Sekarang aku tanya, itu kitabmu. Kenapa terjemahannya menjadi kitab ini bukan kitab itu? Aku tanya. Coba ayatnya selanjutnya. Coba. Salah, gak usah lu ngomong. Anda Gak usah lu ngomong. Gua kupas Islam dan kequranan sampai habis per layer. Satu-satu gua kupas. coba ya, makanya coba baca dulu bagaimana Anda mau mengupasnya sedangkan Anda tidak bisa dan tidak mampu untuk membacanya. Baca sirah aja jadi sirah. Coba sekarang coba Anda baca. Gak usah. Sekarang aku tanya, itu Al-Baqarah ayat 2. Kenapa kitab itu menjadi kitab ini? Coba Anda baca. Coba Anda baca. Anda tadi Kamu baca aja sekarang. Kamu baca. Kamu kan yang pintar Arab. Pintar daripada Enggak, kamu pintar Arab kenapa membohongi Indonesia dan publik bahwa kitabu artinya kitab itu bukan kitab Ya, ini. makanya Anda tahu nggak masdar dari Alah. apa? Gak usah lu ngomong-ngomong dah. Ya, lu kalau membohongi publik bahwa Al-Baqarah 2 itu bukan kitab ini ya, tapi kitab itu bukan kitab ini. Mau membohongi, oke. Kalaupun di terjemahan kitab itu nggak masalah. Memang itu terjemahan. Ya jelas memang kitab itu. Tanya. Kamu yang katanya bahasa Arab, tapi kamu membacanya kitab ini. Sedangkan gue yang nggak bisa bahasa Arab, gue tahu itu kitab itu. Artinya siapa yang bohong di sini? Kamu yang mengaku bisa fasih bahasa Ibrani, bisa fasih bahasa Arab, kamu berbohong. Kitabmu katanya kitab ini, salah. Kitab itu. Kenapa kamu berbohong? Katanya kamu jago bahasa Arab, aku tanya. Oke. Sekarang aku mau nanya. Berarti kamu adalah umat terjemahan. Kamu nggak ngerti artinya. Makanya dengarkan dulu. Kamu hanya baca terjemahan depak saja. Dengarkan saya dulu. Sekarang Ibu mengatakan pernyataan saya itu salah. Nah, itu terkait dengan isim isaroh. Isim isaroh itu ada berapa? Nah, Aku nggak mau bahas itu. Aku sekarang mau bahas kanonisasi Quran, ya. dengarkan saya dulu. Aku mau bahas Quran kitab palsu. Sekarang kita buktikan dulu Quran itu kitab palsu, ya. Dengarkan saya dulu ya. Di dalam bahasa Ibrani nggak ada kata itu. Ya, dengarkan. Di dalam bahasa Ibrani nggak ada kata itu. Adanya kalau untuk muzahar itu pakai jeh. Kalau untuk nekeva itu pakai jot. Nah, di dalam bahasa Arab ada juga isim isaroh yang sama di dalam bahasa Ibrani, kata tunjuk. Sekarang Ibu menyatakan bahwa pernyataan saya ini salah. Saya sudah semula mengatakan bahwa bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu adalah serumpun, memiliki kata-kata. Memang salah, kita buatnya kitab itu, bukan kitab ini. Selesai, titik. Ibu mengatakan kepada saya bahwa itu salah. Sekarang Ibu jelaskan kepada saya tentang isim isaroh. Alah, gak usah izin. Lu ketik aja kitabmu, artinya kitab itu, bukan kitab ini. Ya, selesai. Isaroh itu ada. Udah. Stop. Jadi stop kamu membohongi publik ya. Sekarang kita mau lihat bagaimana nature dari nabimu menerima wahyu. Gini, Ibu kalau mau berdebat, belajar dulu.
Kayak Gracia Pelo, kenapa nggak berani debat sama saya? Nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa berani. Kalau saya bisa. Ya kan? Gurunya Saya bisa bahasa Arab. Ada, guru saya Kamu ada. bisa bahasa Arab kok, ke bahasa Ibrani kok mengatakan sefer itu perkataan. Aduh. Itu artinya tolol.